salah, 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 salah. Ini, oke. Ya, ini contohnya, ini siapa nih? Curi. Aku, oke, oke, oke. Oke ya. Kita perhatikan di sini, ini contoh dari algoritma HEP rule ya. Jadi di sini dia menggunakan mendiagnosa penyakit kolik abdomen pada orang dewasa ya. Jadi contohnya nanti kalian tidak boleh mengambil judul yang seperti di penelitian-penelitian, tidak. Jadi cari judul sendiri, kemudian lakukan pembahasannya. Kemudian di makalah nanti dibuatkan ada capture kalau kalian sedang berdiskusi ya. Jadi tidak hanya satu orang mengerjakan. Jadi nanti siapa yang di diskusi atau di waktu kalian misalnya apa Zoom atau apa WA apa itu buktinya buatkan di paling bawah ya seperti dokumentasi. Jadi setelah semua selesai kesimpulan, selanjutnya dokumentasi itu adalah sewaktu kalian melakukan beberapa pertemuan untuk mengerjakan ini, baik itu yang online, apakah WA, apakah Zoom, ataukah ketemu langsung. Nah, itu nanti buatkan fotonya, ya buatkan situ minimal 2 foto. Gitu ya. Contoh ini algoritma HEP rule diagnosa penyakit kolik abdomen pada orang dewasa. Jadi setiap dilakukan sebuah penelitian atau ada judulmu, tentu ada pendahuluannya. Kenapa? Apa alasannya? Penelitian itu dilakukan. Kita sekarang membahas metode penelitian ataupun kenapa ini menggunakan metode HAP ya, HAP rule. Kita lihat, perhatikan. Ini penelitian ini masuk ke backpropagation atau jaringan saraf tiruan, yaitu meniru bagaimana sistem otak bekerja. Di sini untuk JST supaya mengetahui ciri permasalahan yang diperlukan untuk jaringan saraf tiruan, pemrosesan informasinya lokal, memiliki memori LTM long term memory dengan keterhubungan STM short term memory yang dihubungkan neuron ke sinyal. Tegangan pemrosesan dapat berubah menurut pengalaman, kemudian ada neuroelementar, kemudian sinaptik. Jadi kalau kamu perhatikan nanti ini biasanya diimplementasikan, biasanya bisa Python, bisa MATLAB ya, ini dia. Jadi nanti kamu lihat contohnya. Di sini dibuatkan untuk mendeteksi penyakit seseorang, yaitu rule diagnosa penyakit kolik. Ini bisa digunakan dengan SPK, bisa, pakar bisa, tapi ini menggunakan JST. Kita lihat ya. Algoritma HEP adalah metode pembelajaran yang sederhana, adapun menjadi dasar algoritmanya adalah apabila dua neuron yang dihubungkan sinapsis secara serentak menjadi aktif. Nah, jadi ini termasuk yang lebih mudah. Ini merupakan perbaikan bobotnya. Untuk proses metode algoritma ini ya diperlukan pertama adalah untuk jenis penelitian ini ada gejala penyakit ya, gejala penyakit yang disebut G, di sini ada G sampai 17 ya. Kemudian ada dibuatkan di sini nama penyakit. Jadi di sini mengidentifikasi sakitnya apa kan gitu kan. Itu dia. Jadi ada nanti K01 penyakit kodenya ini, nama penyakitnya kolesis, kemudian P02 penyakitnya elus, kemudian dyspepsia appendicitis ya, ini dia. Ini rule-nya. Jadi rule ini dibuatkan aturannya. Jadi kalau misalnya ini sudah seperti sistem pakar ya, kalau ini sakitnya berarti nanti penyakitnya si A. Jadi kalau si A pucat, si A pucat, sering haus, ya itu N, rule, dibuatkan rule. Itu sakit kolistis misalnya. Kalau misalnya si A demam tinggi, kemudian kedinginan, N misalnya itu penyakit elus, itulah rule ya. Begitu membuat tabel aturannya. Kemudian di sini dibuatkan tabel penyakit. Jadi kita tidak hanya mengetahui gejala penyakit atau nama penyakitnya, namun harus kita mengetahui penjelasannya. Apa solusi apabila penyakit seperti ini? Ini dia ya. Oke, kita masuk ini Pak fokusnya kita ke sistem JST-nya ya, dibuatkan. Ingat, untuk JST diperlukan data training, data set, ada yang data yang di training diolah, ada data yang diuji. Jadi ini tadi X ini adalah merupakan yang ini tadi ya, gejala ini nama gejalanya ya dibuatkan.
Nah, itu dia. Dilakukan ininya apa ya? Dilakukan apa itu tahapan ini sebenarnya untuk hub ini sangat sederhana ya. Ini rumusnya ya. Inisialisasi bobot sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Set masukkan SI untuk semua XI, hitung net. Inilah yang dilakukan untuk pembahasannya atau perhitungannya. Ini data trainingnya dilakukan, pola hubungan masukkan target. Nah, ini dia. Ini sebagai data pelatihannya, perubahan bobot, ini hasilnya, masukkan hasil akhir. Nah, ini contoh untuk menggunakan metode HAP rule dengan judul tadi mengidentifikasi penyakit. Kita kok tidak ada yang mengkomplain Ibu suara. Hello, pada kemana? Ibu stop dulu. Ya, Bu. Kenapa tidak komplain? Ternyata mute. Ibu nggak merhatikan. Enggak Ya, kok, Bu. Ada Tadi kok, Bu. ada suaranya. Ada Bu suaranya Bu. ada. Tapi tadi mute Ibu lihat. Oke, karena ini kan Tadi sebelum menjelaskan sempat mute, Bu. Tadi sebelum menjelaskan. terklik ya, terklik. Oke. Ini ada tadi gangguan, jadi seperti tadi ada yang WA pun salah-salah jadinya ya. Oke, jadi ini materi karena ini ketertarikan ini salah satu bisa digunakan untuk kalian nanti skripsi dan ini sangat menarik ya. Silakanlah nanti dicoba. Jadi makanya per kelompok tadi kalau bisa itu dimaksimalkan mengerjakannya walaupun oh iya kami kan belum banyak tahu, belum paham. Memang begitulah sistem pembelajaran yang disebut merdeka itu ya. Jadi kita hanya si mahasiswa diberikan beberapa topik. Nah, si mahasiswa harus mencari apa menjadi solusi dari permasalahan itu. Jadi tidak hanya A, B, C, D, kemudian lakukan ini, kemudian gitu ya seperti tidak seperti itu lagi ya. Jadi kita di sini didorong itu tadi ya menemukan permasalahan. Kemudian setelah kalian memiliki beberapa apa namanya referensi pengetahuan, kira-kira permasalahan ini bagusnya atau cocoknya harusnya diselesaikan dengan apa? Contoh topik kita hari ini adalah JST. Jadi fokus kita ambil topik permasalahan yang bisa diselesaikan dengan JST. JST itu ada tadi dengan menggunakan beberapa metode, ada 5. Makanya kalau bisa dicat apa yang menjadi kelompokmu ya, menjadi oh ini siapa? Kelompok 3 algoritma. Oke. Kelompok 3 ini Dewi Sentiawati. Yang lainnya jangan lagi meniru ya kalau udah itu ya, jangan nanti jadi ini. Kelompok 3. Apa itu kelompok 3 Dewi? Apa? Oke, Ibu jelaskan lagi ya, karena ini agak ini. Kemudian ini optimasi prediksi dengan algoritma backpropagation and conjugate gradient. Ini menggunakan 2 per algoritma ya, menyelesaikan sebuah permasalahan dengan 2 algoritma. Kita fokusnya di algoritma backpropagation. Jadi jangan kamu melihat, ih judulnya kan udah susah banget, udah ini kan gitu kan. Enggak ya. Jadi coba nanti kamu pelajari. Pahami dulu apa algoritmanya, pahami tahapannya supaya kamu tahu apa judul yang sesuai dan data yang mendukung untuk judul. Itu yang penting ya. Nah, di sini menggunakan optimasi prediksi. Jadi memprediksi bisa digunakan algoritma propagation. Di sini adalah prediksi hal yang sangat penting dalam ini untuk memprediksi algoritma propagation gradient. Ini nggak disebutkan permasalahannya ya. Memerlukan data training. Oke, kita lihat di sini adalah memprediksi indeks harga konsumen. Diketahui di sini uraiannya, datanya bahan makanan, makanan jadi, minuman, perumahan, sandang, sampai nomor 7. Ini sumbernya BPS. Setiap sektor terdiri dari beberapa subkelompok. Contoh, bahan makanan. Bahan makanan itu dari mana aja diambil. Itu membuat subkelompoknya. Kemudian makanan jadi. Makanan itu ada makanan jadi, minuman yang tidak beralkohol, dikelompokkan lagi. Jadi dikelompokkan dulu jenisnya, kemudian dicari subkelompoknya ya.
Perumusan masalah, backpropagation membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran prediksi data, sehingga ini bisa meningkatkan proses pembelajaran. Ingat ya, JST ini adalah merupakan topik kita learning ya, pembelajaran, fokusnya di JST. Bagian optimasi di sini digunakan untuk standar untuk memprediksi data. Jadi ini untuk memprediksi. Kemudian batasan masalahnya, perhatikan data yang digunakan. Jadi ini datanya data indeks harga konsumen. Penelitian secara time series dari data IHK, jadi ada beberapa data yang diambil. Kemudian penelitian menggunakan metode optimasi. Tujuannya adalah meningkatkan proses pembelajaran prediksi. Jadi ini fokusnya ke si prediksi tadi bisa melakukan pembelajarannya yang ini ya secara optimasi. Optimasi kegiatan mendapatkan hasil terbaik ya. Ada optimasi, ada prediksi. Jadi untuk judul ini ada beberapa yang biasanya disebut dengan keyword. Ada optimasi, sebenarnya judul ini sudah dua mengandung dua. Ada optimasi, kemudian ada prediksi. Harusnya optimasi saja, optimasi ini dengan ini, atau prediksi ini dengan ini. Ini optimasi prediksi. Jadi udah double ya. Kemudian ini menggunakan dua algoritma atau optimasinya algoritma backpropagation, prediksinya conjugate gradient. Nah, gitu harusnya membuat judul ya. Jadi supaya kamu nanti bisa memahami. Jangan kamu mempersulit diri kamu sendiri, itu maksud Ibu. Jadi jelas dia kalau untuk optimasi pakai algoritma apa, untuk kemudian prediksi menggunakan apa ya. Ini dia menjadi metode penelitian. Ini biasanya di bab 3. Dia melakukan pengambilan data, kemudian meliputi pengecekan sistem JST. Kita melihat backpropagation-nya ya. Pertama, melakukan proses pelatihan dan pengujian. Untuk backpropagation dilakukan JST itu selalu ada proses training and testing ya, ada pengujian, ada data training, dinormalisasi dulu, kemudian lakukan pelatihan jaringan, kemudian model classifier. Ini digunakan untuk pelatihan dan pengujian. Jadi memang kamu harus lebih banyak referensi supaya bisa memahami mengerjakan ini. Ya, jangan kamu baca satu penelitian, kamu langsung mengerjakan, bukan begitu ya. Kamu mengambil beberapa referensi. Jadi yang penting ini adalah tahapannya bisa diterapkan ya. Kemudian setelah proses training and testing ini, pelatihan jaringan menggunakan metode dimulai dengan proses normalisasi data training. Ini tadi ya, ini untuk proses pelatihan dan pengujian. Kemudian membangun backpropagation. Ini biasanya digambar. Sudah bisa menggunakan Visio kemarin untuk menggambar? Sudah pernah menggunakan Visio? Bikin flowchart? Menggunakan sudah Bu, mahir Oke. belum. Ya, semuanya juga belajar ya. Jadi misalnya ini jangan kamu bikin di Word, nanti kamu ribet ya. Tapi ini sebenarnya bukan di Visio. Ini nanti bisa pakai MATLAB, ada ininya ya. Tapi bisa dicoba itu mau ini ya. Jadi ini digambarkan arsitektur backpropagation. Tadi siapa yang memilih backpropagation? Ya. Berikutnya, melakukan pelatihan standar backpropagation. Ada 3 fase, langkah 0, inisialisasi semua bobot. Langkah pertama, kalau tahapannya sama, cuman disesuaikan dengan judulnya dan datanya. Ya. Fase pertama, lakukan propagasi maju. Ini dilakukan penghitungannya. Ya. Jadi kalian tidak usah sampai ke implementasinya. Jadi yang kalian lakukan adalah ini tahapannya ya. Ini masih data awal, normalisasi data. Inilah tahapan metode penelitiannya. Dimulai dengan membuat proses pelatihan pengujian, lakukan digambarkan atau dibuatkan arsitektur propagation-nya, lakukan standar pelatihannya, kemudian ini 34, ini dia kita tidak ke sini ya, hanya ini aja. Selanjutnya, data yang digunakan inilah merupakan hasil pembahasannya nantinya ya. Data yang tadi disesuai dengan tahapannya dilakukan yang ini tadi dilakukan langkah 1, langkah 3 sampai langkah 7. Ya, ini dia. Ini dia hasil akhirnya, pelatihan standar backpropagation. Jadi ini tidak ada menggunakan ya penghitungannya menggunakan apa, Bu? Ya, ini dia ya. Ini biasanya digunakan beberapa MATLAB, contohnya iya ya melakukan perhitungan ini. Tapi kita tidak melihat itu. Yang penting tahapannya, datanya kamu pahami, tahapannya bisa kamu lakukan. Ya, ini contoh untuk
back propagation. Ini menggunakan dua algoritma juga ya. Oke, contoh lainnya sebentar Ibu share ya. Ini siapa? Kalau masalah per kelompok, kalau misalnya kalian jangan lagi dipilih satu kelas. Kalau misalnya memang asalnya kalian dua kelompok, dua kelas kan? Ya kan? Tapi kalau di dalam kelas ini satu aja. Cuma nanti memang ribetnya Ibu penilaian, ya kan? Nyari si A, oh ya, makanya di apa itu selalu cantumkan kelasnya kamu karena kelas itu yang bisa Ibu lihat karena tidak bisa mungkin oke, si Wahid di kelas ini, tapi di kelas Wahid ada dua. Harus Ibu cari lagi nama, buka lagi si Akal. Ini Wahid ini di kelas mana ya? Jadi kalau misalnya kamu mau join yang tapi asal dalam satu kelas ini tidak masalah. Yang penting kamu ada kelompokmu ya. Untuk kelompok dua apa kelas gabung menjadi satu? Gabung satu aja. Jadi mau kamu ikut si A, si B nggak masalah. Yang penting ada kelompoknya dan sesuai dengan itu tadi ya pembagian tugasnya. Oke, ini Ibu contohkan mau share screen. Oke ya. Ini contoh penelitian juga ya. Algoritma prediksi. Jadi bagusnya kalau untuk back propagation yang seperti tadi udah optimasi, prediksi lagi ini memprediksi harga komoditi terhadap karakteristik konsumen produk kopi lokal nasional. Jadi memprediksi kira-kira bagaimana harga komoditi apa seperti kopi. Ini komoditinya apa yang beliau lupa Ibu kemarin ini Ibu juga. Metode back propagation dapat digunakan mempelajari pola tingkat kesembuhan penyakit demam berdarah di Kota Ambon. Nah, ini contoh judulnya. Ini melakukan penelitian. Tahapan penelitiannya sama tadi, ambil data, normalisasi, lakukan metode, kemudian perancangan. Ini disimpelkan, cuman tahapannya memang seperti yang tadi ya sebelumnya. Input data, lakukan tahap normalisasi, iterasi, melakukan pelatihan, kemudian menentukan kalkulasi error, melakukan proses pengujian, proses mendapatkan hasil prediksi. Inilah yang dilakukan untuk tahapannya. Ini sumber data, data ini harus ada. Jadi kamu ambil data yang dari internet aja, ya, yang ada aja. Tidak apa-apa, tapi cantumkan sumber data. Kalau kita lihat di internet kan ada juga data ya, atau statistika boleh ya. Nah, ini dia harga kopi. Jadi ini adalah memprediksi komoditi kopinya. Ini dilakukan. Sama seperti tadi, tahap apa ya? Tuliskan nilai input yang diberikan. Nah, ini dia. Ini kamu tidak usah membuatkan seperti tadi. Ini dibuatkan hidden-nya. Nah, ini dia pelatihan penentuan nilai OPOC. Ini tidak usah sekomplit ini. Seperti yang tadi aja dibuatkan ya tahapannya. Ini contoh untuk back propagation ya. Oke. Kemudian ada apa ya? Mengganggu. Kemudian oke. Itu tadi beberapa contoh algoritma perceptron. Tadi algoritma back propagation. Yang ketiga back propagation udah. Yang perceptron siapa? Sudah ada? Belum. Slide show ya, masih ada waktu biar kita oke. Jadi minggu kemarin dibahas masalah back propagation dengan sebenarnya ada lagi tree. Ini yang tiga ini dari tadi belum Ibu, tapi udah, tapi yang mana orangnya? Oke ya. Nah, ini minggu kemarin yaitu artificial neural network atau yang disebut neural network ANN kalau biasa ya. Tiap neuron menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah weight ya. Untuk artificial intelligence, kecerdasan buatan ada dikenal supervised learning dan juga unsupervised learning. Ini minggu kemarin sudah. Supervised itu harus ada pengawasannya. Ini semua pembelajaran. Hanya supervised learning ini diperlukan pengawasan, sedangkan unsupervised learning ini tanpa pengawasan. Contoh, supervised learning memprediksi harga rumah, mengklasifikasikan suatu benda,
memprediksi cuaca. Jadi misalnya kamu mau mengklasifikasikan peminat musik juga boleh. Misalnya siapa yang cenderung musik ini, bisa ya berdasarkan data-datanya. Bisa. Kemudian kepuasan pelanggan. Sedangkan unsupervised learning, belajar tanpa pengawasan. Contoh, segmentasi pelanggan, mengurangi kompleksitas suatu masalah, memilih fitur yang tepat. Jadi kita fokusnya di ini aja. Seperti contoh, ini apa ya? Mempelajari harga rumah. Ini ya, belajar dengan pengawasan ya. Contoh tadi ada algoritma HEP, perceptron, backpropagation, perceptron, backpropagation, multilayer, perceptron, neural network. Yang ada tadi bab 3 sudah ada yang melapor, semua sudah bisa melihat. Jadi kalau sudah dipilih si backpropagation, tolong yang lainnya tidak lagi melakukan itu ya. Algoritma pembelajaran HEP ini tahapannya, pelatihan jaringannya dengan tahapan inisialisasi babak awal, lakukan bias awal, kemudian ini dia ya. Kemudian dilakukan gambar arsitektur jaringan. Kalau bisa, karena kalian belum bisa MATLAB, bisa menggunakan ini contohnya menggunakan Visio ya. Algoritma perceptron digunakan mengklasifikasikan suatu tipe, udah mau habis ya, tipe dengan ini dia ada daerah negatifnya, ada daerah positif, ini daerah nol ya. Garis pemisah antara daerah positif dan daerah nol ini memiliki pertidaksamaan. Ini dia dibuatkan ya. Ini untuk pembahasan algoritma perceptron. Langkah-langkahnya, inisialisasi semua bobot dan bias, lakukan set input, hitung responnya, perbaiki bobot, tes kondisi berhenti jika tidak perubahan bobot. Kemudian lakukan berhenti jika sudah true, algoritma perceptron ya. Ini merupakan algoritma backpropagation, algoritma pembelajaran yang terawasi dengan banyak lapisan. Ini tadi ya. Biasa inisialisasi dulu, identifikasi, kemudian lakukan arsitektur, kemudian lakukan perhitungannya ya, algoritma, kemudian lakukan koreksi bobot untuk melakukan hasilnya. Ini dia turunan aktivasi. Biasanya ini digambar lagi, ada lagi ya, melakukan cek MSC approach, dibuatkan simoidnya, tansiknya, purelinya ya. Ini kalau digambarkan yang backpropagation multilayer perceptron neural network. Di awal sudah disampaikan, ini bisa satu layer, bisa multilayer. Ini multilayer ya, dengan backpropagation multilayer. Jadi semakin banyak data yang diolah dan juga untuk menyelesaikan permasalahan dengan dipengaruhi oleh nilai vektor weight and biasnya ya. Backpropagation multilayer perceptron neural network ini biasanya digunakan untuk spesifikasi weight and yang ini dari tadi kemana ya, kalau di input udah mau keluar. Oke ya. Backpropagation multiplayer perceptron neural network ini ada lagi dibagi tahapannya, forward pass dan backward pass ya. Forward pass ini bisa disebut forward propagation, di mana membawa data pada input. Error yang ini backward pass ini adalah menggunakan atau mengupdate setiap weight-nya, ada weight-nya, bobotnya, dan bias dengan learning rate-nya ya. Dengan ini membedakan ini metode backpropagation multilayer dengan backpropagation dengan itu tadi ya, multilayer perceptron neural network. Ini tadi contohnya, Ibu langsung ke contoh supaya kalian kira-kira memahami materinya. Jadi yang sudah ada, perhatikan ini kita lihat yang sudah ada, kok ini ya. Kelompok 3. Kelompok 3, Dewi Sentiani dan yang lainnya. Yang lainnya bagaimana pengelompokannya? Tidak ada? Belum? Oke Ada, ya. Bu. Oke, siapa? Silakan. Kelompok 3 algoritma backpropagation. Wahid kelompok apa? Kelompok 2, Bu. Kamu mau yang mana? Sebentar, Bu. Malah si kompromi sama yang anggota Lain. kelompok lain. Oke ya. Oke.
silakanlah itu dikerjakan. Perhatikan 2 minggu, berarti sekarang 11, sebelum pertemuan 12, 13, berarti pertemuan 14 dilakukan, dikirimkan di ini aja, di classroom aja ya. Dikirimkan itu tadi ya, bab 1 sampai bab 5 tadi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori adalah referensinya. Kemudian karena begini, Ibu lihat yang skripsi sekarang membikin apa itu numbering, membuat halaman pun tidak bisa ya. Padahal udah skripsi gitu loh, membuat apa itu tidak mungkin dia tidak pernah mengerjakan tugas ya kan? Tapi mungkin dia tidak memperhatikan. Sebaiknya kan gitu, diperhatikan punya orang. Kalau belum bisa, oh ini kenapa bagus ya? Baru dicontohkan. Sekarang kan segalanya bisa dicari dan dipelajari kan gitu kan? Nah, itu dia ya. Jadi bab 2-nya, bab 3 tadi ditunjukkan metode penelitian, bab 4-nya itulah pembahasan. Sebagaimana bisa kamu membahasnya, ya. Lakukan. Bab 5-nya kesimpulan. Di lampiran terakhir buatkan dokumentasi ataupun capture foto kalian sewaktu mengerjakan, apakah itu di WA, apakah itu Zoom, kalaupun tidak dianjurkan untuk bertemu. Tapi kalaupun kalian diskusinya di WA, ya silakan. Atau kalian menggunakan Classroom, tidak masalah. Ya, gitu. Seminggu berikutnya, kerjakanlah yang kalian di modul tadi atau di makalah tadi, buatkan dalam bentuk blog. Jadi nanti kirim link blognya ke Ibu. Ya, itu dia contohnya seperti itu. Ya. Kelompok 2. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada lagi yang bisa ada lagi silakan. Jangan supaya efisien waktu kita ya. Kemarin di kelas ini kayaknya ada yang Ibu saya ada blog kayaknya. Ini contoh blog Ibu ya di sini tapi isinya tidak hanya ini aja. Bisa nanti kalian lihat Ibu share di chat ya. Nah, itu contohnya. Tapi blog Ibu tidak semenarik. Itu dia contohnya ya. Bisa ini tidak berbayar. Asal udah pada bisa HTML kan? Masih ingat HTML? Ini sebenarnya Masih, tanpa Bu. HTML pun bisa. Wah, udah pernah ini punya blog? Punya, Bu. Nah, ya udah lebih mantap kan? Nggak susah kan? Tapi kalaupun itu tadi ya karena ini dilihat orang semua supaya tidak menyesatkan orang lain, buatlah yang kamu kerjakan itu sesuai dengan referensi atau tahapannya supaya tidak menyesatkan. Siapa tahu nanti ada yang mengcopy paste karena itu terbuka untuk umum ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut di Classroom. Karena ke minggu depan kita sudah beda topik lagi. Ada lagi yang nanti pakar, ada lagi beberapa topik lagi, gitu dia. Jadi, Ibu, karena ini banyak yang tertarik ini menjadikan bahan skripsi, oke lah. Kalau misalnya kayak algoritma genetika, jarang ya, masih sepertinya belum ada Ibu lihat. Nah, itu dia, kalau ini dia. Cuman untuk ini tadi kamu bisa itu menggunakan MATLAB karena itu ada semacam perhitungan atau membuat sigmoidnya. Kalau backpropagation ada seperti ini bisa Python, kalau tidak itu tadi ya MATLAB untuk software mengimplementasikannya. Karena kan setiap skripsi itu harus diimplementasikan menggunakan tool software, harus menghasilkan sebuah aplikasi. Jadi di sini kita tidak membuat aplikasi, hanya alurnya aja ataupun tahapannya dipahami, kemudian ada sumber referensi di bab 2-nya. Cukup ada pertanyaan lagi? Kita, kalau tidak, supaya kita kembali ke gizi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, oke. Terima kasih waktunya. Bagi yang belum, silakan dilengkapin sebelum pertemuan ini berakhir supaya supaya saling mengetahui kelompok A mengerjakan ini. Jangan ada yang double-double. Jadi ada 5 materi. Jadi kita gini aja. Kita buatkan aja semuanya 5 kelompok. Mau kalian gabung yang satu kelas ke kelas yang lainnya tidak masalah. Hanya dalam satu ruangan yang kelas pagi jam 11 ini ya. Itu nggak masalah. Oke? Cukup?
Cukup? Oke, terima kasih. Kembali ke Gizi. Selamat pagi. Semua kayaknya tidur ya. Oke.